semua, ketemu lagi sama gue Bange dan gue Dulpan. ya kali ini kita bakalan ngobrolin hal-hal yang gak kena logika. Karena banyak banget cerita-cerita yang gak kena logika di luar sana. Ceritanya kayak apa? Nih ceritanya. Kita soal pengalaman serem-serem yang nggak kena logika di rumah gue. Sekarang gue berharap Bange bakal cerita. Tapi ini kita gak jauh-jauh dari rumah, karena kan yang lucet kan. Oh iya. Kemarin rumah gue ya, masih inget kan tentang rumah gue ada apa? Iya. Mamanya di atas. Nah, lu harus masih inget tuh. Mamanya di atas, bapaknya di bawah. Iya, itu nggak baik. Oke. Ada Pak? Ada, banyak. Serem nggak? Lumayan. Ya serem itu Relatif. balik lagi ya dong. Kena logika. Tapi menurut lo ini kejadian yang cukup? Ini menurut gue ya sebenarnya bukan gue langsung yang ngalamin. Yang ini bukan gue langsung yang ngalamin. Jadi gue punya satu rumah di daerah Jakarta Timur lah ya, Jakarta Timur. Itu memang rumah dulu gue tinggalin dari kecil. Jadi gue tinggalin tuh rumahnya kosong kan, jadi kan ditinggalin. Iya, ditinggalin. Bukan ditempatin. Oh iya beda ya, beda ditinggalin sama ditinggalin. Iya, jadi gue pernah tempatin situ, terus gue tinggalin. Setelah itu rumah itu dikontrakin berapa kali gitu lah ya. Dikontrakin nggak bener, ya udah akhirnya rumah itu kosong. Dan kalau dihitung itu kosongnya, kalau gue itu pindah dari rumah itu dari 2004. Sempat diisi sampai diisi cuma 2 kali, 2 tahun, habis itu kosong sampai sekarang. Dan kalau lo mau bayangin rumahnya udah hancur. Itu 250 tahun ya? Oh iya, enggak lama banget. Itu udah berapa abad? Enggak. Jadi memang rumahnya udah hancur lah kondisinya. Sekarang tuh atapnya udah pada runtuh, terus juga enggak kebentuk lah. Nanti mungkin bisa ditaruh kali fotonya rumahnya kayak apa. Boleh kebayang ya, mungkin teman-teman juga pasti pernah lewat kali ya, kalau apalagi yang Jakarta Timur. Nah, itu rumahnya ya kalau gue mungkin orang kan banyak yang bilang kalau di rumah lo ada sosok-sosok itu bisa jadi lo nggak akan ngerasain karena mereka udah kenal sama lo gitu kan. Tapi justru orang lain yang akan tahu. Jadi saat rumah itu kosong, ya paling gue dengar cerita-cerita dari tetangga gue atau apa gitu ya. Satu ketika memang itu rumah di perumahan gue itu sebenarnya rumah bukan rumah komplek tapi rumah yang gang gitu. Masih gang-gang kecil. Nah itu kan tempat gue itu dia garasinya tuh ngumpul. Jadi kita tuh punya garasi buat orang yang tinggal di perumahan itu. Parkir rame-rame. Jadi otomatis kalau malam lo pulang ya lo akan lewatin gitu ya. Nah suatu ketika ada anak kecil tetangga lah pasti ngelewatin rumah gue karena kebetulan rumah gue tuh posisinya cukup strategis. Pasti dilewatin lah dari garasi ya, garasi itu cukup strategis. Jadi pasti orang yang naruh mobilnya di garasi pulangnya pasti lewat rumah gue. Pagi lewat situ lagi. Malam mereka pulang malam ya biasa lah, namanya kadang mungkin keluarga gitu pulangnya kan bisa jadi sampai larut malam ya. Ketika suatu saat itu mereka lewat situ ada anak kecil terus berhenti terus sama ibunya, ngapain? Ayo jalan. Itu tuh ada itu gitu kan. Ibunya apaan, orang rumahnya kosong gitu. Itu ada apa? Terus udah jalan lagi, terus nengok lagi situ, ngeliatin situ lagi. Ibu mulai merinding. Ngeliatin situ lagi, bolak-balik ngeliatin lagi, terus emang ada apa sih, kamu lihat apa? Itu di pintunya ada pocong. Dengan gamblang anaknya ngomong. Berarti anaknya udah tahu pocong itu bentuknya gimana? Karena anak kecil nggak kecil banget lah, sekitar 7 tahun lah ya. Mungkin emang peka atau gimana tuh anak. Indie home ya? Ada pocongnya, iya. Merek. Oh iya, betul jadi sponsor di sini. Iya, tiba-tiba itu ada pocong. Udah tuh teman-teman gue, tuh rumah lo tempatin. Itu katanya si tetangga itu si anak ini pernah lewat situ melihat ada pocongnya loh. Oh ya, gue bilang, ya. Maksud gue, ya namanya rumah kosong, rumah ada isinya aja, tetap ada makhluknya. Apalagi rumah yang kosong udah bertahun-tahun. Itu satu kejadian. Jadi memang itu rumah ada pocongnya, gitu kan. Tapi ya gue pribadi ketika gue masuk rumah itu gue biasa aja. Nggak ada kayak kenal kali. Iya gitu kali ya, dan mungkin dia pendatang gitu kan, duluan gua, ya dia kayak ya hargailah. Ya oke. Itu cerita yang sudah lama gitu, ada pocong, bahkan itu gak cuma sekali, ada lagi yang lewat situ gak cuma ngeliat pocong, ada kuntilanak, ada apa. Oke. Itu cerita singkatnya, belum lama, setahun yang lalu. Waktu itu kejadiannya adalah di rumah itu gue itu, jadi depannya itu gang kecil yang bisa cukup 2 motor, tapi belakangnya itu langsung berbatasan sama jalan besar yang bisa dilewatin sama mobil. Nah
ada orang yang iseng lah gitu ya di rumah itu, akhirnya dibangun toko kali ya. Di belakang itu dibangun toko, mungkin karena menurut mereka ya ini lokasinya menguntungkan kalau bisa buat jualan gitu kan. Ya udah dibangun lah sama dia, ditaruh di situ, dibangun tanpa sepengetahuan keluarga gua. Ya udah tanpa sepengetahuan keluarga gua, dan kebetulan gua nggak terima, gua cross check, gua cek ke warga gitu kan sekitar. Gua peduli setan gitu. Malam-malam gue masuk aja ke dalam, lalu ikutan juga kan? Ya. Gue masuk ke dalam, gue masuk ngecek apa nih yang hilang di tempat gue. Walaupun memang itu rumahnya udah jelek, tapi bukan berarti ya mungkin ini pelajaran juga ya buat siapapun yang lu punya aset bentuknya apapun itu tetap milik lu, dan ketika ada orang yang mau berusaha pakai atau apa ya minimal izin lah, minimal izin. Nah, nggak tahu nih ada korelasinya sama yang gue ceritain atau enggak, karena ketika jualan di situ gue coba cari tahu ini kok bisa ada jualan di sini, yang karena kanan kiri itu sebenarnya udah jadi toko-toko yang lain gitu. Gue tanya, lu masa nggak tahu? Iya nggak tahu bang, nggak tahu. Nah, singkat cerita akhirnya gue udah pertemukan lah sama para apa namanya itu pengurus warga di sini. Gue udah masuk ke dalam, lo ikut kan, masuk ke dalam. Kita ngobrol, iya siapa? Ya itu dagang buah gitu. Ya udah, tapi nggak bisa gitu dong, minimal ngomong enggak jadi gini. Sebenarnya itu dagang buah di situ tuh belum lama, baru kurang lebih 3 hari. Oh gitu. Terus ya udah nggak dilanjutin lagi itu semua. Kenapa? Ya apa ya? Ya jadi gini, pas dia mau karena kan buahnya ditinggal di dalam kan, tokonya tuh terus buahnya ditinggal di dalam karena masih ada pintu-pintu yang bisa tutup, jadi masih aman. Nah, ternyata dia cerita, iya dia udah gak berani dagang lagi di situ. Iya kenapa Pak? Iya soalnya siang-siang nih waktu dia mau coba gelar dagangannya, dia biasanya dagangnya dari siang sampai malam hari kan ya. Siang-siang loh, itu siang-siang nih teman-teman semua. Siang-siang dia masuk mau ambil dagangannya, itu dia pas lagi ngambil, gue merinding sebenarnya. Pas dia lagi ngambil dagangannya, itu dia diliatin sama sosok. Jadi memang di dalam rumah gue tuh ada sumur yang belum kita bongkar, jadi ada sisa sumur. Nah itu dia pas lagi ngambil barang itu, dia diliatin sama sosok kuntilanak merah. Itu teman-teman kalau lihat sumurnya, memang, ingat film The Ring, itu sumurnya itu persis. Tapi ada di dalam rumah ya posisi. Tapi ada di dalam rumah itu. Ini gue ceritanya. Nanti kita kasih lihat gambarnya nih. Iya. Rumahnya itu seperti apa. Nah itu, jadi semenjak itu udah, ya gue cuma bilang ya udah lah, jangan salah sendiri. Dia nggak pakai izin. Iya. Nah mungkin kalau dia pakai izin beda cerita. Nah mungkin pelajarannya juga ketika lo, ya mungkin banyak cerita juga kan ya, di luar sana yang nggak kena logika. Ketika terjadi sesuatu, ya ada cerita-cerita yang memang dia nggak izin. Karena nggak izin. Sompral karena nggak izin dan sembarangan. Itu kejadian yang sama di rumah yang sama. Nah satu masa kan kita cerita di awal kalau gue tuh sebenarnya udah pernah pindah dari rumah itu. Jadi ini ada rumah yang memang gue tinggalin sekarang, dan rumah itu nggak kalah, menurut gue nggak kalah seremnya ya. Ada cerita-cerita juga. Rumahnya sih nggak akan ngasih lihat bahwa itu punya cerita yang nggak kena logika, tapi terjadi gitu. Jadi waktu itu rumahnya dibangun, sebelum kita tinggal rumah itu dibangun. Jadi rumah itu biasa aja, terus kita bangun, kita tingkat. Nah, itu dulu ada ruang tengah, ruang tamu gitu, rumahnya jangan dibayangin rumah gede, tapi rumahnya yang panjang gitu modelnya. Nah, pas lagi proses pembangunan kan gue biasa lah suka ngecek-ngecekin kan. Nah itu kita bangun tingkat. Di tingkat itu ada 3 kamar tuh, kamarnya berderet. Kamar gue paling belakang, dan di kamar gue itu dikasih kasur baru Pak. Dikasih kasur baru, itu kasurnya spring bed yang karena rumahnya belum ditinggalin ya udah spring bednya masih dibiarin gitu aja dengan ada plastiknya. Itu ukuran apa tuh spring bednya? Penting ya. Penting. Oke. Artinya ketika kasur yang ada plastiknya pasti lo juga teman-teman ngerasain ya. Kerah, bunyi, gerak-gerak gitu kan. Sedangkan pada saat itu yang ada di itu pembangunannya udah sekitar 85%. Jadi tinggal finishing, jadi udah mulai cat apa gitu ya. Nah, yang ninggalin atau nungguin itu ya ada satu tukangnya lah ya. Tapi ya di bawah, di atas. Tapi kan gue namanya waktu itu gue masih muda, gue pengen lihat udah sih kayak apa. Gatel aja gitu ya. Nah, gue naik ke atas. Nah, kebetulan kamar paling belakang itu berbatasan sama toilet. Jadi abis kamar itu ya langsung toilet atas. Gue ke atas,
lihat kamar gua gitu udah dicat sesuai warna yang gua mau ya, kayak anak-anak aja pada masanya lah ya. Ya lo juga kan, pengen udah jadi ya, wah gua pengen. Pas gua jalan ke belakang itu pas jadi kamarnya nggak ada yang ditutup pintunya, kondisinya semuanya kebuka. Pas gua jalan udah deket kamar gua, tiba-tiba ada di kamar lu? Di kamar itu, jadi kayak orang lagi tidur tapi langsung berdiri mendadak karena ada orang yang mendekat. Itu terjadi beneran dan gue kaget, gue hampir setengah mau cabut, tapi kan di kepala gue kebetulan masih bisa nalar gitu kan, gak ada orang, gak ada siapa. Gitu cuma ada si tukang kejadian itu malam siang sore. Ya sore jam 7 gitu lah. Itu gitu kan, gue aneh. Ya udah gue beraniin aja, kebetulan gue juga nggak sendiri, ada saudara gue dan dia juga denger suaranya berat pak. Nggak, kabur aja gue. Iya, maksudnya suara ya bobot berat lah. Iya, ya gue kepikiran ya kucing atau apa. Iya. Ya udah pas gue cek, gue nyalain lampunya, brak. Itu kamar kosong cuma ada springnya. Clean. Kucing nggak ada, tikus nggak ada. Itu kejadiannya mungkin positif. Gue lagi pikiran ya kenalan kan. Kenalan. Oh ini calon yang mau tinggal di sini. Iya. Ya itu cerita sebelum gue tinggal di situ. Akhirnya tinggal lah di situ. Tinggal di situ pas gue awal-awal kuliah. Itu momen yang menurut gue ya lucu ya, karena tempat gue tuh di Jakarta Timur. Jakarta Timur ya, ada tengah kota, bukan pinggiran, bukan ujung mana yang memang masih banyak kota. Enggak, beneran yang perumahan gimana sih yang kompleks. Iya, gitu rapat-rapat rumahnya. Rumahnya juga di tengah, ya bukan tengah kota juga kan, Jakarta Timurnya agak minggir, cuma ya masih ya Jakarta lah, tengah gitu ya. Iya. Nah, itu waktu itu momennya puasa. Tahun berapa tuh? 2004 lah berarti. Puasa 2004. Oke, gue kelas 2. Dan 2004 itu menurut gue juga belum kelas 2 SD tuh gue 2004. Nah, enggak apa-apa lanjut. Iya, dan gue mikir enggak ada yang percaya gitu. Oke, gue jalan, ini lagi-lagi enggak kena logika karena di perumahan di gua itu pada masa 2004 itu rumahnya enggak ada yang pakai pagar. Jadi yang pagarnya ya kebuka gitu. Itu punya teras yang buat satu mobil tapi kebuka blok gitu. Ya, nah tiba-tiba pas satu hari di bulan Ramadan itu, biasa kan kalau buka puasa sepi, habis buka puasa anak-anak pada main, kan biasa lah ya, anak-anak perumahan kecil gitu kan pasti. Nah ada satu momen ternyata di sebelah sana, karena panjang, di sebelah sana itu ternyata heboh, ada ibu-ibu yang nyariin anaknya. Ibunya apa? Nggak tahu. Oke, lanjut. Ada ibu-ibu yang nyariin anaknya dan itu dibantu sama warga sebenarnya. Keliling tuh dari ujung-ujung, lihat si ini enggak, lihat si A enggak, lihat si A enggak gitu ya. Lihat si A enggak ada yang lihat, belum emang kemana? Oh ya udahlah, mungkin lagi main kali ke lapangan depan atau apa sama yang lain. Nah, enggak, tapi yang lain pada di rumah, ya mungkin sama siapa kali nggak tahu, nggak pamit, ya udah nanti mungkin pulang kali. Nah, sampai habis sholat tarawih karena si ibunya juga mau ngajak tuh anak sholat bareng gitu ke masjid, itu juga nggak ada kabarnya. Masih nyariin tuh. Dan semua tiap rumah itu udah dicari, dan rumah itu lagi-lagi gue ingetin bahwa rumahnya nggak ada pagar, jadi artinya lu bisa masuk sampai ke pintu kan. Iya. Dan itu belum semua, nggak ada yang ada undukan apa gitu, nggak ada. Warga heboh dong. Heboh nyari, kita akhirnya si ini hilang masa sih gitu. Nah, terus akhirnya udah sholat raweh selesai, si ibunya masih nyari dan nggak ketemu, warga juga udah mulai bantu nyari nggak ketemu. Akhirnya udah putus asa lah ya waktu itu ya. Mana gitu ya, anak-anak teman-teman sebayanya tuh udah ngumpul, ada semua gitu, siapa nggak ada yang lihat. Dan akhirnya dia kita inisiatif untuk umumin nih di masjid gitu, diumumin lah anak itu telah hilang lalala gitu ya. Si A gini sejak pukul sekian gitu. Nggak lama setelah diumumin tuh anak ketemu di cuma 2 rumah dari rumahnya dia. Jadi ini rumahnya dia. Dan itu udah dicari ke situ. Udah cari situ, di seberang rumah. Jadi rumah dia, depannya gitu, sampingnya. Nah itu di situ. Dan nggak ada pagar ya? Nggak ada pagar ya, blong aja udah kayak beneran teras biasa. Itu nggak ada apa-apa. Jadi itu anak tiduran di depan situ. Yang nemuin warga apa ibunya sendiri tuh? Warga. Oh, itu. Tadi udah pada ke situ. Udah pada ke situ, tapi nggak ada yang nemuin sama sekali kan. Logikanya kalau ketiduran di situ orang pasti pasti kelihatan. Iya. Nggak ada pagar. Kucing aja tiduran pasti kelihatan. Nggak ada pagar, masalahnya nggak ada pagar. Terus dibangunin anaknya,
bawa ke rumah tuh anaknya kayak linglung, terus ditanya kenapa tadi kamu kemana? Jadi cuma cerita dia tadi main ke situ sendirian, terus tiba-tiba dia kayak ngantuk, dia nyender di kaki, dibilang kaki ada orang bersila kaki lebar gitu, kakinya banyak bulu hitam gede, tapi dia nggak bisa ngeliat mukanya, pokoknya cuma lihat badan gelap kaki, gelap banget. Nah dia nyender di situ sampai akhirnya dia tidur. Itu apa itu dan itu yang unik menurut gue ya, kejadiannya bulan Ramadan, terus juga bukan malam buta, dan di tengah kota masih itu ada ya kejadian ini yang nggak kenal logika gitu ya. Nggak kenal logika, itu rumah ya, masih rumah ramai. Ada lagi, ceritain lagi, masih di seputar rumah gua. Nggak apa-apa, rumah seru nih kalau udah rumah nih. Rumah gua satu lagi aja dulu, nanti next nih kita ceritain di part berikutnya di nggak kenal logika berikutnya. Nah jadi waktu itu gua cerita lagi bahwa zaman kita kuliah pasti kan teman-teman pada suka main ke rumah ya. Kuliah tuh 2018 lah ya. Iya. Dia sering ngobrol apa gitu, suka begadang. Nah, satu masa ada 3 orang teman gue kita nginep, ya cerita-cerita begadang. Nginep tuh di rumah gue. Kita ngobrol-ngobrol di atas, di depan kamar gue. Jadi kamar gue tuh kayak lorong gitu. Jadi nggak di dalam kamar, di luar. Iya, gue cerita. Ya gue menceritakan kejadian yang tadi. Sebelum gue tinggal di situ, sama kejadian yang kasur, terus gue ceritain juga yang anak kecil nggak ketemu dan ketemunya aneh gitu kan. Terus gue cerita juga bahwa sebenarnya di daerah gue itu 6 rumah dari rumah gue tuh pernah ada yang gantung diri pada saat kondisinya lagi gitu. Itu jadi apa? Oke ya, itu di situ aja sebenarnya udah lumayan. Kejadiannya itu jauh sebelum ngumpul itu atau? Jauh sebelum gue pindah ke situ, jadi berselang 2 tahunan lah ya, 2 tahun setelah tinggal situ. Iya, jadi 2002 kali ya. Jadi pernah ada yang meninggal dengan kondisi dia lagi hamil. Nah, gue ceritain tuh. Nah, nggak tahu ya, mungkin teman-teman juga ada sempat orang-orang gitu kalau sebenarnya ketika kita lagi ngomongin hal yang seperti itu, mereka tuh pasti tertarik gitu ya, karena lagi ngomongin, mereka ikut ngumpul. Nah, gue nggak tahu, mungkin saat itu kejadiannya kayak gitu karena lagi cerita-cerita asik-asik kayak gitu, tiba-tiba gue denger di bawah itu kan kita parkir motor di dalam teras ya, rumah kampung lah, yang masukin ke dalam gitu kan, tiba-tiba tuh ada suara buah kenceng banget, kayak bener-bener kayak lu ada motor lu dibanting gitu lu, buah gitu kan kenceng banget. Dan itu kita bertiga denger, semua denger, terus apaan tuh gitu kan, cek itu ada yang jatuh. Oke, kita langsung spontan bareng-bareng, untung gak uwi spontan bareng-bareng ya, ini lagi suasananya lagi enak ini. Langsung lari ngecek ke tangga bawah, dari ruang tamu, ruang tengah sampai tempat makan, sampai toilet itu nggak ada satupun barang yang jatuh. Tapi suara jatuhnya dari rumah lu? Kenceng dong. Wah, kan kita tahu biasanya kalau dengar sesuatu kan, ini posisinya di mana? Itu kita yakin dari rumah karena kenceng banget. Dan harusnya ketika ya itu beneran ada barang jatuh, yang bangun atau yang gerak itu nggak gue doang, orang tua gue, adik gue juga pasti apaan tuh gitu kan ya, walaupun dia tidur karena kenceng, segitu mengganggu sih suaranya. Itu kita cek semuanya fine. Itu jam berapa? Ya sekitar jam 11:30, jam 1 lah ya. Itu ya di jam itu terus akhirnya wah ini apa ya, taruh ke atas lagi. Dan kebetulan di atas gue tuh ada balkon ya, tapi ada pintunya jadi kayak teras atas. Nah tiba-tiba tuh dari teras atas itu kan ada jendelanya. Di jendela tuh ada yang tak, ada yang ngetok. Sumpah, ini gue merinding. Ngetok 3 kali. Enggak, lu nongkrongnya di luar? Enggak, gue di dalam. Oh, posisi di dalam. Oke. Kan rumah gue kayak kos-kosan. Enggak, kalau dari luar kan ketok dari dalam. Ini berarti lu di dalam tapi diketok dari luar. Iya, tapi di atas. Kalau di bawah kan berarti ada orang bertamu. Iya, Ini di atas. Di atas. Balkon. Iya. Ada yang ngetok, tak. Oh, siapa? Gue merinding nih ceritainnya. Akhirnya kita bertiga ke atas lagi. Atas, ngetok bukan bawah. Oh iya, cek. Gue cek. Gue intip, beneran gue intip. Gue sebenarnya bukan orang yang berani ya, gue juga takut. Gue
gue buka jendelanya itu karena kan ada kordennya, gue buka nggak ada siapa-siapa, ya di balkon, tapi pintunya kunci kan aneh. Maksud gue kalau lo ada di atas tiba orang manja kan nggak mungkin. Iya. Gue buka jendela, gue ngintip nih beneran muka gue di jendela. Itu bener-bener di muka gue tuh ada yang tak itu iya. Pas lagi lu buka, Pas gue buka gue perhatiin tak bunyinya depan muka lu. Terus kita udah langsung, dan itu langsung semua berdiri, udah berarti kita kayaknya udah yuk nyeritain yang gitu. Iya. Udah kita cukupkan menceritakan yang itu hal ini. Karena mungkin sensitifnya mereka Kok hadir. Mungkin kebanyakan ceritanya kok ngerasa nggak nyaman, dianya kan udah bete. Iya. Diomongin. Yang Tapi bete, kok boleh nggak sih bete gua doang. masukin Pak? Nih Iya, dikit nih. boleh. Selipin Nggak dikit kena ya. logika kan? Nggak kena logika, kita sama karena ini kan dia lagi cerita Rumah, nih iya. soal rumah, ngumpul sama teman, Ya, satu betul. cerita. Boleh. Boleh nyelipin dikit nih Pak. Jadi sama kejadiannya mirip. Jadi lagi ngumpul di rumah teman gua posisinya daerah Bekasi Barat, situlah rumahnya. Emang daerahnya itu terkenal untuk zaman dulunya itu emang terkenal angker gitu kan daerahnya. Cuman ya udah sekarang jadi perumahan. Jadi malam-malam tuh kita ngumpul di rumah dia. Nggak bakar-bakar sih, cuman kayak beli makan, snack-snack, ngopi-ngopi, terus dia ngerokok-ngerokok nih. Lagi asik cerita-cerita yang nggak ada logika gini, nggak ada logika gini. Ya cerita-cerita yang serem-serem lah gitu kan. Kan seru ya Pak cerita-cerita. Kalau nggak ada logika. Nggak ada logika kan seru. Agnes Monica. Nggak dong. Oke, terus. Seru banget itu, lagi seru-seru Iya. banget, lagi kayak gini Iya. lagi panas-panasnya lah, tuh tensinya lagi tinggi-tingginya, lagi serunya. Tiba-tiba ini cerita lagi gini, gue berempat, kita bertiga ngeriung, yang satu lagi di sebelah sini, kita nggak merhatiin dia lagi ngapain gitu kan. Jadi lagi asik, gini kemarin di rumah gue gini kemarin gantian biasa muter, sampai akhirnya temen gue yang depan gue nih posisinya kayak lu, dia diem ngeliatin temen gue yang di sini. Oh, crossing ya? Crossing karena kan temen gue di sini ngeliatin gue, yang di sini gue Ya. ngeliat. Iya. Tapi pas gue ngeliat dia ngeliat ke sana. panik, tapi ngeliat ke sana ke temen gue yang di sini. Oke. Terus kenapa Jar? Namanya Fajar. Nggak apa-apa ya temen gue ini kan. Oh, temen lo pagi berarti ya? Pagi. Itu jam 2. Itu jam 2 pagi tuh. Iya, bener pagi Pak aja. Fajar. Kenapa Jar? Eng. Emang eng tuh. Kenapa Mas mau minta laptop? Enggak. Gitu. Kayak ada. Bawa korporat kita dengar orangnya lagi. Kita komisi lagi. Terus oke. Jar, kenapa gitu? Dia nggak ngeliat gua, cuman tangan dia ke sini, ke atas, keren. Habis itu nyaman. Habis itu nyaman. Tangan dikit. Atas. Oke, terus. Tangan dia ke sini tuh, cuman. Dia ke gua, dia kayak eng gitu kan, dia ke temen gue. Dia ke gua, dia. Chandra di sini. Pas gua ngeliat Chandra, temen gua ini di sebelah, itu ketakutan. Mukanya panik sambil lihat atas. Oke. Oh, dia ke sana crossing lagi nih. Jadi gue tuh nongkrong di teras. Iya, nanti lo kan di sini. Ini siapa Fajar? Ini Chandra. Ngadepnya ke Chandra ngeliat pada ke depan. Oh, ke sana. Ini pagar, pokoknya depan kita ini pagar, udah pagar rumah dia. Karena Oke. terasnya nggak terlalu besar, jadi nongkrongnya tepat sama pagar gitu, mepet sama pagar. Terus, Chandra. Pas kita bertiga, pas gue, dia ketakutan nih ke atas. Panik, mukanya tuh ya gimana sih, muka takut Ngeri, gitu, ngeri gitu, muka tegang gitu. Dan kita nggak negor dia, kita ngelihat apa yang dia lihat akhirnya. Oh, arahnya langsung ke ngeliat ke depan. iya, langsung lihat ke depan tapi ke atas. Iya, bareng-bareng. Jadi itu pas gua dan teman-teman gua yang lain Iya. ngelihat ke posisi matanya teman gua yang lagi panik itu jadi posisi depan rumah temen gue itu nggak terlalu, jadi rumahnya kan nggak tinggi-tinggi ya, maksudnya Iya. nggak ada yang tingkat tuh daerah Iya. situ, jadi pohon atapnya betul, nah mungkin pohon kelapanya nggak terlalu dekat, jadi agak ke belakang gitulah, tapi dari rumah kita kelihatan di belakang ada pohon kelapa, itu dia ngeliat ke arah pohon kelapa, kita semua ngeliat nih pohon kelapa, jadi itu pohon kelapa, nggak ada angin, nggak ada apa Pak, dan itu cuman beberapa, nggak semua, jadi kan rimbun tuh, pohon kelapa tuh rimbun tuh, nggak, dia doang. cuma dia doang, itu yang bener-bener dan kita nggak perhatiin bunyinya, dan nggak ada bunyinya Pak, itu kan pohon kelapa kering kan bunyinya berisik banget kan, sak-sak itu kita nggak ada bunyinya, jadi yang aneh adalah kita ngeliat pohon kelapa, pelepahnya,
itu goyangnya dahsyat banget. Bukan inbox ya, dahsyat banget itu goyangnya tapi nggak ada bunyinya. Dan itu cuman dua tiga batang, enggak ngeliat sosoknya. Ada ya. Jadi serem beneran Pak. Gerak, kita juga jadi ngeliatin. Jadi berempat kayak orang tolol, ngeliat ke arah sama, cuman nggak berani ngomong apa-apa. Karena nggak lama kita semua ngeliat. Itu pohon kelapa ada berapa? Iya. Sup. Vuk. Sup. Vuk. Itu kita bener-bener yang nggak bisa ngomong, nggak gerak, nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa diem doang ngeliat ke situ. Si yang punya rumah aja pulang cabut nginep nggak pulang lu pada pulang kalau lu nginep semuanya makin parah nih kata dia gitu, masuk ke dalam kata dia. Ya udah terpaksa lah itu kita pulang bertiga. Tapi dengan kondisi pohon kelapa masuk ke ini kita udah nggak berani lihat, akhirnya kita udah pulang. Nah akhirnya di perjalanan pulang itu ya jadi kayak ngebut-ngebutan, jadi ngebut karena kita buru-buru pengen nyampe rumah. Akhirnya kita nginep di satu rumah lah akhirnya kan, karena si Fajar yang punya rumah nggak berani buat nginepin kita, padahal tujuannya itu hari itu nginep. Tapi karena ngeliat itu ya nggak tahu ya, mungkin temen gue punya perasaan atau apa, lebih baik lu pulang daripada itu masuk rumah. Yang ngerasain itu pohonnya bener-bener Tadi gue pikir pohonnya kan tuh di bawah deh. Salam Jai. Itu ya karena nongkrong ya, karena lu cerita tadi kan nongkrong kan, lu cerita nongkrong. Iya itu. Pengalaman horor pas lagi nongkrong, dan itu jadinya mengherankan karena kita ngerasainnya rame-rame sih. Itu ya. Seru. Jadi cerita sampai sekarang kan jadi ada. Itulah tadi sebenarnya gue masih ada lagi cerita lain. Tapi iya. Iya kayaknya udah kepanjangan ya. Udah kepanjangan ya. Mungkin ntar teman-teman yang nggak kenal logika ya bisa cerita juga lah ke kita, jadi kita bisa ceritain pengalaman seru, sebetulnya bisa kita bacain. Ih seru banget kayak ada yang nonton. Jadi pengalaman yang nggak kenal logika nih kepala lo ceritain ke nggak kenal logika ya. Sip, oke. Sampai ketemu lagi, nanti gue pasti ceritain lagi ya. Masih banyak, stok masih banyak. Bye Bye semuanya.